Shalom saudara-saudara. Di sini saya akan membahas mengenai peran komunikasi guru dalam meningkatkan minat belajar siswa. Nah, jadi kita sebagai manusia atau makhluk sosial tentunya kita hidup berkelompok dan membutuhkan relasi dan komunikasi dengan orang lain. Nah, di sini di dalam komunikasi pak ini guru sangat berperan penting yang dimana dalam meningkatkan minat belajar siswa. Nah, guru pak dan siswa adalah dua bagian yang memiliki interaksi selama berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, di sini posisi guru pak merupakan sumber informasi. Jadi, sumber informasi itu berasal dari si pendidik atau guru pak. Nah, jadi oleh karena itu peran guru pak ini sangat penting untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, dalam melakukan interaksi, karena seorang guru pak ini merupakan dua elemen, yaitu antara guru pak dan siswa yang selalu berinteraksi dalam proses pembelajaran. Jadi hubungan antara guru dan siswa ini bersifat edukatif dan bertujuan untuk mendidik siswa agar mendapatkan pengetahuan serta membentuk sikap yang baik. Nah, ketika keduanya melakukan komunikasi atau interaksi, keduanya bisa melakukan diskusi, melakukan kerjasama, dan melakukan interaksi sosial dengan individu lainnya dan lingkungan sekitar. Jadi di sini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru pak, yaitu aspek afektif, yang dimana aspek afektif ini merupakan aspek yang berkaitan dengan sikap. Nah, melalui aspek ini atau melalui proses komunikasi yang berlangsung, informasi yang diterima oleh siswa atau peserta didik bisa diartikan sebagai sesuatu yang mempengaruhi sikap dan perilakunya. Jadi kita dapat memahami bahwa hal ini akan terjadi perubahan pada aspek afektif yang dia miliki atau perasaan yang dia miliki, di mana perubahan sikap seseorang atau si peserta didik akan menjadi salah satu dampak dari komunikasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu aspek kognitif. Aspek ini dilandaskan pada konsep yang sudah dikembangkan dalam bidang yang berkaitan pada minat belajar peserta didik. Nah, konsep tersebut dibentuk berdasarkan pada pengalaman dan pembelajaran dan lingkungan. Nah, jadi keterampilan seseorang dalam berkomunikasi atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam berkomunikasi dengan individu lainnya itu dapat diukur melalui 4 aspek, yaitu ekspresi, bahasa tubuh, respon, menilai, dan negosiasi. Nah, ketika komunikasi antara guru pak dan siswa terjalin dengan baik, ini akan berdampak pada peserta didik yang akan membuat peserta didik dapat memahami apa yang diharapkan oleh gurunya dalam proses pembelajaran. Nah, antara guru pak dan komunikasi guru pak dan peserta didik ini memiliki dasar teologis, yaitu jika kita melihat di dalam Alkitab, bahwa Alkitab jelas mencatat bahwa Allah berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, berkomunikasi dengan tokoh-tokoh guna memimpin dan membimbing bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Jadi dasar teologis komunikasi yang dapat diimplementasikan guru pak untuk memacu minat siswa dalam belajar didasarkan pada prinsip bahwa komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan informasi. Nah, jadi yang menjadi dasar teologisnya yaitu kita dapat melihat di dalam Matius pasal 9 ayat 11 yang berbunyi seperti berikut. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jadi di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Yesus sebagai guru yang menunjukkan sikap yang mampu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa.
Jadi Yesus sebagai guru mampu dan mau berinteraksi dengan siapapun, termasuk kepada mereka yang berdosa dan pemungut cukai. Nah, jadi seorang guru pak juga dipanggil untuk menjadi seorang teladan yang mengasihi dan mendekati setiap orang, ya, termasuk juga peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki berbagai keterbatasan. Jadi di sini guru pak harus memiliki sikap yang terbuka terhadap orang lain dan kepada siswa, dan bisa mengajarkan kasih pengampunan seperti yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Nah, hal ini akan mengarahkan para guru pendidikan agama Kristen atau guru pak untuk menjangkau siswa dengan rasa peduli dan meneladani hidup yang tidak membeda-bedakan. Jadi melalui komunikasi ini seorang guru pak dapat mengajari si peserta didik berdasarkan pada kebenaran Alkitab. Pertama, mengajari untuk mempercayai Alkitab, tidak berbohong, menjadi pelayan Tuhan. Nah, hal ini sangat penting bagi proses pembentukan dan dalam memacu minat siswa dalam belajar. Nah, di sini komunikasi menjadi hal yang sangat penting karena ini mencakup interaksi terhadap diri sendiri. Bagi seorang pendidik, belajar untuk memahami dan berkomunikasi dengan diri sendiri menjadi hal yang sangat penting untuk memahami diri peserta didik. Nah, komunikasi internal mencakup perilaku pendidik sesuai dengan etika seorang pendidik dan pengajar. Komunikasi dalam sebagai seorang guru dengan peserta didik menjadi tanggung jawab bagi pendidik. Karena guru pak itu harus menciptakan suasana kelas yang efektif dan dapat melibatkan peserta didik secara aktif, seperti melakukan diskusi berkelompok, kegiatan praktek, atau tanya jawab yang melibatkan peserta didik dalam proses diskusi tersebut. Nah, ketika pesan yang disampaikan oleh si guru pak disampaikan dengan dapat dimengerti oleh peserta didik, maka komunikasi akan bersifat terjadi dengan interaktif, tercipta untuk meningkatkan minat belajar siswa. Jadi memahami diri sendiri juga sangat penting dalam komunikasi pak ini guna meningkatkan minat belajar siswa. Jadi inilah yang dapat saya sharingkan, yang dimana guru pak itu harus memahami diri sendiri dan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan uh, minat siswa dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.